Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 6 SD Muhammadiyah Condong Catur yang solih-solihah, gimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan semangat selalu. Kelas A semangat? Bagus. Kelas B? Oke. Kelas C? Sip. Kelas D? Semangat tentunya. Pada kesempatan kali ini, Pak Hoir akan menyampaikan pembahasan dari PJJ sebelumnya, yaitu PJJ hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 kemarin. Anak-anak, mari kita mulai belajar pada kesempatan kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan soal yang kemarin kalian kerjakan disiapkan, sehingga nanti kalian bisa mengkoreksi atau mencocokkan jawaban kalian. Jadi tahu berapa benarnya dan di mana letak kesalahannya. Oke, soal latihan IPA persiapan ASPD tahun 2021. Perhatikan. Nomor 1. Rantai makanan di hutan terdiri dari rusa, harimau, rumput, dan pengurai. Suatu saat hutan terbakar sehingga rumput menjadi habis. Maka perubahan yang terjadi adalah kita harus menuliskan urutan rantai makanan yang tepat. Ini Pak harus sudah tuliskan. Ada rumput, rusa, harimau, pengurai. Di sini keterangannya adalah rumput terbakar habis. Oke, kalau rumput berkurang, maka rusa dan harimau pun ikut berkurang. Jawabannya adalah yang D. Rusa dan harimau akan kelaparan. Lanjut soal nomor 2. Suatu ekosistem kebun ditemukan makhluk hidup dengan rantai makanan sebagai berikut. Ada jagung, burung, ular, dan pengurai. Makhluk hidup yang tepat untuk menduduki rantai makanan pada huruf Y adalah kita harus memasukkan satu persatu. Oke, yang tepat sesuai rantai makanan tersebut adalah belalang. Jagung bisa dimakan belalang, belalang dimakan burung, burung dimakan ular. Berarti sudah tepat. Nomor 3. Benalu yang menempel pada tanaman jeruk akan memperoleh keuntungan karena hubungan antara benalu dengan tanaman jeruk tentunya simbiosis parasitisme. Satu untung, satu rugi. Yang untung adalah benalunya, yang rugi adalah tanaman jeruknya. Kenapa benalu untung? Karena benalu mendapatkan makanan. Sementara si tanaman jeruk rugi karena dia diserap sari-sari makanannya. Lanjut soal nomor 4. Perhatikan gambar berikut. Ada landak, nomor 1, 2 ada kluing, nomor 3 ada terenggiling, nomor 4 ada lebah. Hewan yang memiliki persamaan adaptasi ketika mendapatkan gangguan dari luar adalah kalau yang satu dia memiliki rambut yang tajam pada tubuhnya ini. Nomor 2 bisa menggulungkan tubuhnya. Nomor 3 bisa menggulungkan tubuhnya. Nomor 4 memiliki sengat. Jadi jawabannya adalah C, 2, dan 3. Sama-sama melindungi diri atau beradaptasi dengan menggulungkan tubuhnya. Nomor 5, perhatikan gambar berikut. Fungsi bagian tubuh tumbuhan yang ditunjuk huruf X adalah, ini kalau sekilas, ini adalah tanaman sirih. Dari segi daunnya ya anak-anak ya. Oke, yang ditunjuk bagian X ini adalah batangnya. Batang berfungsi sebagai tempat fotosintesis itu di daun. Menyerap sari makanan atau menyerap zat hara itu di akar. Alat perkembangbiakan, ini alat perkembangbiakan bisa dari berbagai bagian tubuh tumbuhan. Kalau alat perkembangbiakan secara generatif itu ada di bunganya, sementara kalau vegetatif bisa dari batang, daun, ataupun akarnya. Di sini sirih itu kan salah satu
cara perkembangbiakannya adalah dengan stek batang. Batang dipotong, kemudian ditanam, nanti akan tumbuh tanaman sirih yang baru. Jadi batang sirih itu bisa sebagai alat perkembangbiakan. Kalau menyimpan cadangan makanan biasanya di buah. Jawabannya adalah yang C. Nomor 6. Meningkatnya penggunaan kemasan plastik menyebabkan berbagai macam permasalahan lingkungan. Kegiatan manusia untuk menjaga keseimbangan lingkungan dari penggunaan kemasan plastik adalah bagaimana sih cara kita meminimalisir atau mengurangi kemasan plastik? Pilihan yang tepat adalah membawa tas belanja yang awet dan wadah makanan yang berulang kali. Jadi untuk penggunaan plastik itu bisa berkurang. Nomor 7. Dampak penggunaan deterjen secara berlebihan bagi lingkungan air adalah pasti dampaknya ketika deterjen masuk ke air, sungai ataupun kali, nanti tentunya terjadi polusi atau pencemaran air. Ketika air sudah tercemar, maka di air itu kan ada hewan-hewan, juga ada tumbuhan air. Salah satu dampaknya adalah proses fotosintesis tumbuhan air terganggu karena airnya sudah tercemar. Lanjut soal nomor 8. Keuntungan salah satu tahapan daur hidup kupu-kupu bagi tanaman hias adalah tahapan daur hidup kupu-kupu apa saja? Telur, larva, pupa, imago. Nah, pada tahap imago atau pada tahap kupu-kupu dewasa ini menguntungkan bagi tanaman hias karena membantu proses penyerbukan bunga. Jawabannya A. Nomor 9. Perhatikan gambar berikut. Hewan yang memiliki kesamaan daur hidup seperti gambar tersebut adalah capung. Mengalami metamorfosis tidak sempurna. 3 tahapan ya, telur, nimfa atau capung muda, serta imago, capung dewasa. Kemarin ini sudah sering, mana yang sempurna, mana yang tidak sempurna, sudah ada kata kuncinya. Tolong diingat-ingat. Hewan yang memiliki kesamaan daur hidup seperti gambar tersebut adalah jangkrik semut. Semut ini sempurna. Laron kecoa, oh ini jawabannya. Belalang nyamuk, nyamuk sempurna. Kupu-kupu lalat, keduanya sempurna. Berarti jawabannya adalah yang B, laron dan kecoa. Nomor 10. Perhatikan tabel berikut. Nama tumbuhan dan cara perkembangbiakannya. Pasangan yang tepat antara tumbuhan dan cara perkembangbiakannya ditunjukkan oleh nomor. Mari kita cek. Kentang umbi batang, betul. Suplir spora, betul. Stroberi tunas, no. Harusnya geragih atau stolan. Lengkuas akar tinggal, betul. Jawabannya adalah 1, 2, dan 4. Yang ada nomor 3-nya berarti salah. Pilihan yang tepat adalah yang C, 1 dan 2. Nomor 11. Perhatikan gambar berikut. Arah gerakan yang dilakukan oleh sendi yang ditunjuk oleh huruf X adalah ini ya, tangan atas ya. Nah, ini adalah ke segala arah. Karena di sini nama sendinya adalah sendi peluru. Sendi peluru arahnya segala arah. Kalau 2 arah, sendi pelana. Kalau memutar, sendi putar. Kalau 1 arah, sendi engsel. Nomor 12. Perhatikan gambar berikut. Fungsi bagian yang ditunjuk oleh huruf X adalah ini gambar sistem pernapasan manusia. Yang ditunjuk adalah bagian yang ada di dalam paru-paru. Di situ ada alveolus, terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, selain itu, di situ juga terjadi penyerapan oksigen tentunya untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Jawabannya adalah A, mengedarkan oksigen. Menyesuaikan kelembaban ada di selaput lendir. Menjaga suhu selaput lendir, menyaring udara ada di rambut, hidung, dan juga
trakea atau tenggorokan. Nomor 13. Bagian yang ditunjuk oleh huruf X berfungsi adalah, ini adalah permukaan kulit cacing tanah. Cacing tanah bernafas dengan permukaan kulit ya. Berarti dia fungsinya menyerap oksigen. Jawabannya adalah yang B. Lanjut soal nomor 14. Sistem pencernaan pada manusia. Perhatikan gambar yang ditunjuk X, ini adalah lambung. Pada lambung terjadi pencernaan secara mekanik dan juga pencernaan secara kimiawi. Kalau mekanik itu adalah oleh otot dinding lambung, sementara kimiawi oleh apa kemarin? Lapar. Lambung, asam klorida, pepsin, dan renin. Pertanyaannya adalah proses pencernaan mekanik pada bagian yang ditunjuk huruf X adalah tentunya oleh otot-otot dinding lambung. Dia berfungsi mengaduk-aduk makanan. Kalau membunuh kuman, asam klorida, pencernaan secara kimiawi. Mengendapkan protein susu, enzim renin, pencernaan secara kimiawi. Menghasilkan asam klorida, juga pencernaan secara kimiawi. 14 jawabannya A, mengaduk makanan. Nomor 15. Perhatikan gambar berikut. Urutan sistem peredaran darah besar. Ada gambar paru-paru, jantung, dan seluruh tubuh. Yang diminta di sini adalah peredaran darah besar. Kata kuncinya apa? Peredaran darah besar, jantung, seluruh tubuh, jantung. Berarti jantung mana yang mau ke tubuh? Yaitu jantung bagian sini, bilik kiri. Bilik kiri memompa darah bersih ke seluruh tubuh. Berarti dari jantung ke nomor 4, ke tubuh, ke nomor 1, kembali ke jantung. Inilah jawabannya yang C. Sedangkan untuk sistem peredaran darah kecil, itu adalah jantung, paru-paru, kemudian kembali lagi ke jantung. Coba kalau diminta untuk urutannya, sistem peredaran darah kecil yang mana ini urutannya? Urutannya yang mana? Oke, silahkan tuliskan urutan sistem peredaran darah kecil pada kolom komentar. Ini pertanyaannya ya. Tuliskan urutan sistem peredaran darah kecil pada kolom komentar sesuai pertanyaan nomor 15 ini. Jangan lupa tulis nama, nomor, dan kelas. Ini akan menjadi penilaian buat kalian. Tolong dituliskan jawabannya. Lanjut soal nomor 16. Cahya mengeluhkan sudah 3 hari nyeri di dada. Hasil pemeriksaan dokter menunjukkan bahwa Cahya mengalami tekanan darah tinggi. Tekanan darah tinggi ini nama lainnya adalah hipertensi. Upaya yang dapat untuk mencegah gangguan organ berdasarkan keluhan tersebut adalah biar tidak hipertensi, maka kita harus mengurangi makanan yang terlalu asin. Kalau mencuci tangan sebelum makan itu untuk mencegah diare, menjaga kebersihan lingkungan itu untuk menjaga semuanya, baik sistem pernafasan, pencernaan, dan lain sebagainya. Makan makanan yang mengandung serat untuk mencegah sembelit atau konstipasi. Lanjut soal nomor 17. Kegiatan yang dapat dilakukan untuk memelihara sistem pencernaan makanan adalah, jawaban yang tepat adalah mencuci tangan sebelum makan. Karena apa yang kita makan berarti kan dari tangan kita ya, kalau kita makan ya, kalau kita cuci tangan yang bersih, maka untuk menghindari penyakit-penyakit organ pencernaan. Nomor 18. Sifat bahan yang tepat untuk pembuatan jas hujan. Tentunya kita sudah tahu bahwa jas hujan itu harus kedap air atau tidak bisa menembus air atau tidak bisa menyerap air. Karena nanti kalau bisa menyerap air maka kita akan basah ya, sia-sia kalau pakai jas hujan. Jawabannya yang A. Nomor 19. Soal nomor 19. Perhatikan gambar berikut. Lilin
kemudian ada sendok berisi air dipanaskan di atas lilin tadi, kemudian atasnya dikasih piring. Pada piring terlihat titik-titik air. Hal ini menunjukkan peristiwa. Nah, ketika air dipanaskan, maka air akan mendidih. Selanjutnya air tersebut akan menguap. Uap airnya menempel pada piring sehingga membentuk titik-titik air. Ini namanya peristiwa pengembunan atau mengembun. Jawabannya adalah yang C. Soal nomor 20. Kaca akan berembun jika diberi embusan nafas. Embun di kaca membuktikan bahwa kalian pasti pernah ya, ketika ada kaca kemudian kalian tiup-tiup nafas di situ, maka akan tampak embun di kaca tersebut. Ini membuktikan bahwa adanya uap air pada embusan nafas. Dalam proses bernafas, selain kita mengeluarkan gas karbon dioksida, juga ada uap air yang kita keluarkan. Nomor 21. Perubahan wujud yang terjadi pada proses pembuatan minyak kayu putih secara berurutan adalah, ini nama prosesnya adalah penyulingan. Jadi air rebusan daun kayu putih itu, air rebusannya ya, itu direbus jadi panas kemudian menguap. Uapnya itu masuk ke pipa-pipa, di situ ada pipa pendingin sehingga uapnya akan berubah menjadi titik-titik air, namanya proses pengembunan. Jadi jawabannya adalah yang A. Air rebusan daun kayu putih menguap kemudian mengembun dari proses penyulingan. Lanjut soal nomor 22. Perhatikan gambar berikut. Oke, yang nomor 1 ini kelihatan bermain tenis meja. Nah, ada yang nomor 2 ini memecah batu. Pengaruh gaya terhadap benda pada peristiwa seperti gambar secara berurutan adalah di sini bantunya. Ini yang nomor 1 ini bolanya dipantul-pantulkan, berarti dia mengubah arah gerak benda. Sementara ini batunya besar berubah menjadi batu-batu kecil, berarti mengubah bentuk benda. Jawabannya yang C. Lanjut soal nomor 23. Perhatikan gambar berikut. Di sini tampak ini ada belok ke kiri, ada belok ke kanan, ada yang lurus. Kemudian gambar yang kedua ini ada tulisan speed. Nah, berarti dia melakukan pengereman. Hubungan antara gaya dan gerak terjadi seperti tampak pada gambar adalah kalau yang pertama ini karena belok kanan, belok kiri, lurus itu berarti arahnya berubah. Gaya dapat mengubah arah gerak benda. Sedangkan yang nomor 2 ini pengereman dari benda bergerak menjadi diam. Jawabannya yang C. Lanjut soal nomor 24. Andi kesulitan dalam membuka tutup botol logam berulir. Budi membantunya dengan menuangkan air panas ke botol tersebut. Jadi tutup botol dituangkan air panas. Maka tutup botolnya tersebut akan memuai. Ketika sudah memuai, maka tutup botol akan mudah untuk dibuka. Jawabannya adalah tutup logam memuai lebih cepat sehingga tutup botol mudah dibuka. Jawabannya yang D. Nomor 24. Tadi ya, nomor 24 itu jawabannya yang D. Lanjut soal nomor 25. Oke anak-anak ya, perhatikan. Ibu akan membuat kue dengan melelehkan coklat ke dalam 4 wadah yang berbeda. Keempat wadah dipanaskan di atas api, setelah beberapa saat diperoleh data sebagai berikut. Oke, di sini ada wadah 1 sampai 4, coklat mencair pertama sampai ke 4. Coklat yang mencair pertama berarti dia merupakan wadah konduktor paling bagus, yaitu di nomor 2, ini yang paling bagus. Kemudian untuk yang mencair keempat, ini wadah 1, dia yang paling kurang bagus. Berarti berdasarkan percobaan tersebut dapat disimpulkan bahwa wadah 2 adalah bahan penghantar panas lebih baik dibandingkan wadah 3 dan 4. Jawabannya yang D.
Soal nomor 26. Perhatikan tabel berikut. Peristiwa perpindahan panas secara konveksi pada peristiwa tersebut adalah nomor konveksi, yaitu perpindahan panas secara mengalir atau aliran melalui zat perantara, yaitu gas ataupun cair. 1. Knalpot motor menjadi panasan mesin dihidupkan, konduksi. Gerakan balon udara, konveksi. Tutup panci menjadi lebih panas, konduksi. Asap cerobong pabrik yang membumbung tinggi, konveksi. Terjadinya angin darat dan angin laut, konveksi. Jawabannya 2, 4, dan 5A. Nomor 26. Sekarang nomor 27. Perhatikan tabel berikut. Peristiwa yang memiliki kesamaan cara perpindahan panas yang tepat ditunjukkan oleh nomor hampir sama seperti nomor 26 tadi ya. Hanya saja ini kita diminta untuk yang kesamaan yang tidak diketahui dulu. Apakah itu konduksi, konveksi, ataukah radiasi. Mari kita cek. Baju terasa hangat setelah disetrika, konduksi. Knalpot menjadi panas, konduksi. Asap cerobong, konveksi. Mentega yang meleleh, konduksi. Kemudian menetaskan telur unggas menggunakan listrik, radiasi. Yang sama tentunya adalah yang konduksi 1, 2, dan 4. Jawabannya yang D, 1, 2, dan 4. Nomor 28. Perhatikan gambar berikut. Sifat cahaya yang ditunjukkan pada gambar secara berurutan adalah ini ada seorang anak bermain tangan, ini ada cahaya lampu, kemudian membentuk bayangan di tembok. Ada bayang-bayangannya berarti dia merambat lurus. Sementara di sini bercermin melihat wajahnya sendiri, berarti dia dipantulkan. Jawabannya yang C, merambat lurus dan dipantulkan. Soal nomor 29. Perhatikan gambar berikut. Ada gelas 1, 2, 3, dan 4 yang diisi air. Setiap gelas diberi air dengan volume yang berbeda. Adit memukul gelas menggunakan pensil pada dinding bagian luarnya. Teng, 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 teng. Bunyi yang akan dihasilkan saat Adit memukul gelas tersebut adalah saat dipukul, bunyi yang paling tinggi adalah gelas yang airnya paling sedikit. Berarti nomor 3 ini airnya paling sedikit menghasilkan bunyi yang tinggi. Sementara nomor 1 airnya paling banyak berarti menghasilkan bunyi yang rendah. Ini sesuai peribahasa ya, tong kosong nyaring bunyinya. Berarti yang paling kosong ini banyak udaranya, ini menghasilkan bunyi yang paling tinggi. Jawabannya yang mana? Gelas 4 sama tinggi dengan gelas 3? Salah. Gelas 2 lebih tinggi dari gelas 3? Salah. Gelas 4 lebih rendah daripada gelas 1? Salah. Gelas 1 lebih rendah daripada gelas 2? Betul. Jadi gelas 1 ini bunyinya lebih rendah daripada bunyi gelas 2 saat dipukul. Soal nomor 30. Perhatikan data berikut. Ada biola, kolintang, kecapi, piano, gitar, sasando. Alat musik yang dimainkan dengan cara dipetik adalah, mari kita cek. Piano tentu salah. Biola jelas salah. Dia digesek. Yang ada satunya salah. Ada satunya salah. Ada 4-nya salah. Ada 4-nya salah. Berarti kecapi, gitar, dan sasando. Ini yang dipetik. Soal nomor 31. Cara penggunaan panel surya yang dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari adalah, ini panel surya ya, kita memakai atau menggunakan cahaya matahari untuk diubah menjadi energi listrik. Cahaya matahari ditangkap oleh panel surya yang ada di atap, itu akan menghasilkan arus yang
searah. Arus searah itu adalah arus DC. Kalau arus searah saja, maka itu hanya bisa digunakan untuk alat-alat yang sederhana saja, yang sesaat. Kemudian arus yang searah itu akan diubah menjadi arus yang bolak-balik sehingga bisa dimanfaatkan untuk beberapa peralatan rumah tangga yang ada di rumah. Untuk mengubah arus searah menjadi arus bolak-balik, itu nama alatnya adalah inverter. Kalau generator itu mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Berarti kalau ada generatornya ini kurang tepat. Yang tepat adalah yang inverter. Inverter itu mengubah arus searah menjadi arus bolak-balik. Arus searah disingkat apa? Bahasa Inggrisnya arus DC. Direct current itu arus searah. Arus AC, arus bolak-balik. Jawabannya yang A. 32. Akhir-akhir ini banyak warga mengeluhkan kenaikan tarif daya listrik rumah tangga. Selain itu, kadangkala terjadi pemadaman listrik secara bergilir karena kurangnya pasokan listrik. Cara menghemat energi listrik yang tepat adalah kita bisa menghemat energi listrik dengan cara mencuci pakaian dalam jumlah yang banyak sekaligus. Karena dengan apa? Ketika kita mencuci pakaian dengan jumlah yang banyak, misal kita pakai mesin cuci, pakaiannya bisa langsung banyak. Kalau sedikit-sedikit nanti kita menyalakan alat elektronik lebih sering. Atau kita ketika mencuci pakai air biasa, misal airnya itu pakai pompa air, kalau kita sering-sering kan pasti sering memakai pompa airnya itu. Berarti jawabannya adalah yang D, mencuci pakaian dalam jumlah yang banyak sekaligus. Soal nomor 33. Perhatikan gambar berikut. Jika saklar A dan B ditutup, sedangkan saklar C dibuka, keadaan lampu yang benar adalah C di sini ya. Yang terkait dengan saklar C ketika dibuka ini adalah lampu 3 dan lampu 4 padam. Sementara lampu 1 dan lampu 2 menyala. Jawabannya adalah yang B. L1, L2 menyala, L3, L4 padam. Soal nomor 34. Perhatikan gambar berikut cara membuat magnet dengan gosokan. Oke ya. Ini sudah sering kali keluar di latihan. Ini magnet utara selatan digosokkan ke batang besi AB. Yang digosokkan adalah utara. Arahnya kemana? Dari A ke B. Otomatis A ini menjadi kutub utara. B menjadi kutub selatan. Jawabannya yang mana? Kutub utara magnet digosokkan satu arah ke besi, betul ya? Maka ujung A menjadi kutub utara, ujung B menjadi kutub selatan. Jawabannya adalah yang D. Kutub utara magnet digosokkan satu arah ke besi. Ujung A menjadi kutub utara, ujung B menjadi kutub selatan. Soal nomor 35. Berikut ini contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui. Ya, yang dapat diperbarui itu biasanya dari makhluk hidup. Ada tumbuhan, hewan, dan juga ada udara, tanah, air, itu bisa diperbarui. Jawabannya yang mana? Jawabannya adalah yang C. Kopra dari tanaman kelapa, lateks, pohon karet, terpentin, pohon pinus. Ini yang dapat diperbarui. Lanjut ke nomor 36. Perhatikan gambar berikut. Prediksi yang terjadi jika salah satu tahap daur air yang bertanda X terganggu karena pembangunan jalan raya dan perumahan. X ini adalah tahapan infiltrasi atau penyerapan. Ketika tahapan ini terganggu, maka akan terjadi berkurangnya sumber mata air. Karena ketika turun hujan, air sulit untuk menyerap ke dalam tanah. Sehingga cadangan air dalam tanah itu berkurang. Sehingga berkurangnya sumber mata air. Terlebih saat kemarau, akan terjadi kekeringan. Nomor 37. Perbedaan lama waktu siang dan malam. Ada kata kunci lama waktu siang dan malam. Berarti kadang siang lebih panjang, kadang malam lebih panjang. Itu akibat apa? Revolusi bumi. Bumi mengelilingi matahari.
Jawabannya yang B. Nomor 38. Perhatikan tabel berikut. Akibat dari rotasi bumi. Rotasi bumi adalah perputaran bumi pada poros atau sumbunya. Ini bisa kita rasakan dalam peristiwa sehari-hari, keseharian kita ya. Kalau pergantian musim itu cukup lama, tidak hanya sehari 2 hari. Perbedaan lama waktu itu cukup lama juga, dia revolusi. Perbedaan waktu di setiap daerah betul. Sekarang misal di Yogyakarta sudah pukul 12, maka di Bali itu sudah pukul 1 siang. Di Papua sudah pukul 2 siang. Itu perbedaan waktu. Pergantian siang dan malam ya kita rasakan sehari-hari ya. Gerak semu tahunan matahari ini kita rasakan dalam beberapa bulan. Pemupatan bumi di bagian kutub ini juga betul. Jawabannya 3, 4, dan 6 yaitu yang D. Lanjut soal nomor 39. Perhatikan ciri-ciri planet berikut. Berwarna kemerahan, termasuk planet dalam, memiliki satelit Phobos Deimos. Ini sudah jelas, yang memiliki Phobos Deimos adalah Mars. Mars itu planet merah, memiliki satelit Phobos dan Deimos. Nomor 40. Perhatikan gambar berikut. Gerhana ya, matahari, bumi, bulan. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Gerhana bulan total ditunjukkan oleh nomor. Apa itu gerhana bulan total? Yaitu saat bulan berada pada bayangan umbra bumi. Mana? Yaitu tentunya nomor 3. Oke, alhamdulillah. Alhamdulillah untuk pembahasan PJJ pada kesempatan kali ini sudah selesai. Semoga anak-anak memahami dan dimudahkan ke depannya. Dan tentunya semoga bermanfaat bagi kehidupan kalian di masa yang akan datang. Semoga menjadi ilmu yang barokah fid dunya wal akhirah, untuk kehidupan dunia dan akhirat. Oke, anak-anakku, hari Senin besok tanggal berapa ya? 3, 4, 5 ya, mulai tanggal 5 April anak-anak akan mengikuti tryout kabupaten yang ketiga. Perlu Pak Akhir sampaikan bahwa di tryout kabupaten 3 ini nanti untuk jumlah soal dan waktu mengerjakan itu sudah disesuaikan dengan ASPD. Tolong untuk yang IPA sendiri nanti akan ada 35 nomor soal dengan waktu mengerjakan 90 menit. Anak-anak, materi yang telah kalian pelajari tolong diulang-ulang. Jangan bosan untuk mengulang materi. Karena apa? Kalau kalian sering mengulang, kalian akan lebih paham. Dan ketika mengerjakan soal, insya Allah pasti akan bisa dan dimudahkan. Itu pesan Pak Hoir, ulang-ulang latihan-latihan yang telah Pak Hoir berikan. Kalau misal masih ada yang belum paham, boleh ditanyakan. Oke, demikian pembelajaran IPA pada kesempatan kali ini. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari Pak Hoir, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Salam untuk keluarga semua. Semoga semua selalu dalam lindungan Allah dan sehat selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.